Miasthenia gravis ya. Jadi miasthenia gravis merupakan suatu penyakit autoimun yang ditandai oleh adanya kelemahan dari otot wajah, orofaringeal, kemudian ekstraokuler dan otot anggota gerak. Nah, kelemahan dari otot wajah itu bisa menyebabkan kesukaran untuk tersenyum, mengunyah, dan juga berbicara. Tanda utama dari penyakit ini adalah adanya peningkatan kelemahan otot pada aktivitas otot yang berulang. Adalah penyakit yang jarang dengan insiden 1/100.000, wanita 2 kali lebih banyak apabila dibandingkan dengan pria. Penyebabnya diduga karena serangan autoimun terhadap reseptor asetikholin pada neuromuscular junction. Antibodi terhadap reseptor asetikholin atau reseptor dekametonium kompleks atau anti-ACHR itu ditemukan dalam serum dari 3/4 penderita miasthenia gravis atau MG. Abnormalitas timus juga ditemukan pada sebagian besar penderita MG, yakni ada sekitar 75% dengan hiperplasia folikel kelenjar dan 10% sampai 15% yakni dengan tumor timik jenis limfoblastik atau epitelial. Tindakan timektomi itu menyebabkan remisi dan perbaikan pada masing-masing 35% dan 50% penderita, sehingga diduga MG berkaitan dengan serangan autoimun terhadap antigen pada timus dan motor end plate atau abnormal klon dari sel-sel imun di timus. Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan fisik, dan prosedur konfirmasi diagnostik dengan pemberian antikolinesterase kerja pendek yaitu endopronium 210 mg intravena, maka kekuatan otot itu secara dramatis bisa dipulihkan. Tes lain yang lebih canggih yaitu dengan elektromiografi elektromiografi serabut tunggal dan pemeriksaan rangsangan saraf berulang. Penyakit autoimun yang mempengaruhi transmisi neuromuskular ditandai dengan kelemahan otot dan kelelahan sesudah aktivitas berulang. Tanda dan gejala klinis yang paling umum mencakup kesulitan dalam berbicara, ptosis, diplopia, disfagia, dan terkadang sampai menimbulkan distres pernapasan. Wanita yang menderita miasthenia gravis itu mempunyai insiden tinggi menderita penyakit autoimun lainnya seperti RA, tiroiditis autoimun, dan SLE. Kemudian masuk ke bab efek kehamilan pada miasthenia gravis. Tidak ada kaitan yang ditemukan antara derajat keparahan miasthenia gravis sebelum hamil dan selama kehamilan, dan gejala klinis selama kehamilan. Eksaserbasi itu lebih sering terjadi pada trimester pertama dan 1 bulan postpartum. Antibodi reseptor asetilkolin bisa mencapai ASI dan oleh karena itu bisa menyebabkan miasthenia gravis pada neonatus, yang mana obat antikolinesterase pada ibu juga melewati ASI dan mungkin itu menyebabkan gangguan gastrointestinal pada neonatus. Masuk ke bab penata laksanaan anestesi. Antikolinesterase yang paling umum dipakai itu adalah neostigmin yang mempunyai durasi kerja 2 sampai dengan 3 jam. Neostigmin 0,5 mg intravena setara dengan 1,5 mg subkutan, 0,7 mg IM, dan 15 mg oral. Piridostigmin mempunyai durasi kerja yang lebih panjang, yakni 4 sampai dengan 6 jam, dan dosis setara neostigmin adalah 2 mg 4, 2 mg intravena, 3 mg intravena, dan 60 mg oral. Pemberian endofonium intravena 1
sampai 2 mg. Antikolinesterase kerja singkat dan dilengkapi dengan perlengkapan resusitasi jalan nafas. Anestesi lokal tipe amida adalah pilihan yang lebih aman digunakan dalam dosis tinggi seperti pada anestesi epidural untuk seksio sesarea. Wanita hamil dengan miastenia gravis itu sangat sensitif terhadap relaksan otot non-depolarisasi, bahkan dosis kecil bisa menghasilkan efek yang cepat dan juga lama. Infiltrasi kulit dengan anestesi lokal seharusnya dipakai untuk mengurangi nyeri postoperatif. Prediktor dari kebutuhan ventilasi postoperatif pada pasien miastenia gravis. Yang pertama, durasi miastenia gravis itu lebih dari 6 tahun. Yang kedua, riwayat penyakit paru kronik. Yang ketiga, dosis spiridostigmin lebih dari 750 mg per hari. Dan yang keempat, kapasitas vital preoperatif kurang dari 2,9 L.